Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Anissa Fadila. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Alia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Salam kenal ya. Materi yang akan kami sampaikan adalah kelompok sosial. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Manusia senantiasa hidup berdampingan, bahkan dalam rumah pun ada yang namanya keluarga. Nah, hal itu disebut juga sebagai kelompok sosial. Dan pasti tanpa kalian sadari, kalian juga udah bergabung dengan kelompok sosial itu sendiri. Kelompok jenis apa ya kira-kira? Yuk langsung cari tahu aja pembahasan materi kelompok sosial di video ini. Latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, adanya naluri manusia untuk berinteraksi bersama. Yang kedua, adanya unsur kesamaan seperti darah dan keturunan. Yang ketiga, adanya unsur kedekatan, tempat tinggal, dan geografis. Pengertian kelompok sosial sendiri yaitu kumpulan manusia yang berinteraksi dengan anggotanya dan memiliki kesadaran bersama. Setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan. Menurut tokoh Roland L. Warren dan Joseph S. Rouchek mendefinisikan bahwa kelompok sosial adalah suatu kelompok yang terdiri dua maupun lebih manusia. Antara mereka ada berbagai pola interaksi yang bisa dipahami secara keseluruhan. Menurut Mayor Pollack, kelompok sosial merupakan jumlah kalangan yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan sebagai struktur agar dapat penuhi kepentingan bersama. Dan selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial menurutnya adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Lalu, menurut George Humans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Berikutnya, mari kita bahas ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran bersama. Anggota-anggota harus saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan individu yang lebih banyak tidak dapat membentuk kelompok sosial kecuali ada kesadaran timbal balik di antara mereka. Unsur kesadaran bersama inilah yang akhirnya dianggap sebagai fitur untuk membentuk sebuah kelompok sosial dalam masyarakat. Dan yang kedua, kepentingan bersama. Kelompok sebagian besar dibentuk untuk pemenuhan kepentingan tertentu. Individu yang membentuk kelompok harus memiliki satu atau lebih dari kepentingan dan cita-cita yang sama. Untuk mewujudkan kepentingan bersama itulah mereka bertemu. Ciri inilah yang membuat kelompok sosial selalu berasal, dimulai, dan berlangsung dengan pijakan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya rasa kesatuan. Setiap kelompok sosial membutuhkan rasa persatuan dan rasa simpati untuk berkembangnya perasaan atau memiliki. Para anggota kelompok sosial mengembangkan kesetiaan bersama atau perasaan simpati di antara mereka dalam segala hal karena rasa persatuan ini. Yang keempat, perasaan bersama. Perasaan kebersamaan atau feeling mengacu pada kecenderungan anggota untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok. Mereka memperlakukan anggota kelompok mereka sendiri sebagai teman, tetapi bisa memperlakukan anggota kelompok lain sebagai orang asing. Mereka juga bekerja sama dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompoknya, dan semua melindungi kepentingan mereka secara bersama-sama. Feeling dapat membangkitkan simpati, loyalitas, dan mendorong kerjasama antar anggota. Berikutnya ada kesamaan perilaku.
Untuk memenuhi kepentingan bersama, anggota kelompok berperilaku dengan cara yang sama. Kelompok sosial dalam masyarakat mewakili perilaku kolektif yang terlihat dari perilaku anggota dalam suatu kelompok kurang lebih serupa. Terakhir, ada norma kelompok yang dipatuhi. Setiap kelompok memiliki cita-cita dan normanya sendiri, dan para anggotanya harus mengikutinya. Jika ada anggota yang menyimpang dari norma kelompok, yang ada akan dihukum berat. Norma-norma ini mungkin dalam bentuk adat istiadat, cara-cara rakyat, tradisi, hukum, dan lain-lain. Norma ini juga bisa tertulis atau tidak tertulis. Selanjutnya, mari kita bahas faktor-faktor. Faktor pendorong. Yang pertama, adanya dorongan mempertahankan hidup. Yang kedua, adanya dorongan menerapkan keturunan. Dan yang ketiga, dorongan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu, adapun faktor pembentuk. Yang pertama, faktor kedekatan. Secara geografis, dengan kedekatan tempat tinggal, ada juga kedekatan fisik yang membuat peluang interaksi. Dan yang kedua, adanya faktor kesamaan, berupa kesamaan minat, kepercayaan nilai, tingkat inteligensi, atau karakter personal lain. Apakah ada dari kalian yang mengetahui syarat terbentuknya kelompok sosial? Kalau belum tahu, mari kita bahas syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Nah, yang pertama, adanya kesadaran anggota kelompok bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya. Pembahasannya, dari pengertian kelompok ini, salah satunya ada interaksi. Maksudnya, mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok dapat tercapai. Syarat yang kedua, adanya hubungan yang timbal balik dengan kelompok lain. Antar anggota kelompok harus memiliki hubungan timbal balik supaya tujuan dapat tercapai. Jadi, mereka yang tergabung dalam kelompok saling mendapatkan feedback. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antar anggota. Meskipun antar anggota terdiri dari berbagai suku, karakter, dan latar belakang yang berbeda, tetapi kelompok sosial itu selalu memiliki suatu kesamaan antar anggotanya, misalnya memiliki tujuan yang sama. Syarat yang keempat, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Pembahasannya, misalnya ada peraturan di dalam kelompok, maka anggota yang tergabung kelompok sosial tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan dalam kelompok tersebut. Jadi antar anggotanya memiliki pola dan perilaku yang sama. Yang terakhir, bersistem dan berproses. Karena kalian sudah tahu apa syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial, apakah ada dari kalian yang udah sadar kalau kalian itu termasuk dalam kelompok sosial tertentu? Sekarang, mari kita mengenal bentuk-bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, kelompok teratur. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama, solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Mari kita bahas solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis merupakan masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian tugas loh. Tiap kelompok mampu memenuhi keperluan masing-masing tanpa bekerja sama atau dengan bantuan orang lain, diikat oleh kesadaran kolektif, yakni kesadaran bersama. Yang kedua, solidaritas organis merupakan kelompok yang telah mengenal pembagian. Kerja sifatnya mengikat sehingga unsur-unsur dalam masyarakat saling bergantung ikatan, bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatannya yang telah terjalin. Biasanya, ini adalah masyarakat yang sudah sedikit maju dan modern. Selanjutnya, ada dari tokoh Ferdinand Tonis. Yang pertama, patembayan. Ciri-ciri patembayan yaitu hubungan antar anggota bersifat sementara atau semu dan berorientasi ekonomi serta kepentingan dan keuntungan. Yang kedua, hubungan antar anggota bersifat formal. Lalu strukturnya bersifat mekanis, artinya
ada peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Yang keempat, pola pemikirannya sudah maju, bersifat rasional. Contoh dari patembayan adalah karyawan pabrik, masyarakat sektor industri. Selanjutnya, paguyuban. Ciri-ciri dari paguyuban, yang pertama, suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, hubungan batin kuat antar anggota. Yang ketiga, hubungan antar anggota bersifat informal. Keempat, dasar hubungan rasa cinta dan persatuan batin atau kekeluargaan. Lalu, paguyuban atau Gemeinschaft dibagi menjadi 3, by blood atau kekerabatan, by place atau tempat tinggal, by mind atau kepentingan. Contohnya, seperti keluarga, kelompok kekerabatan, atau rukun tetangga. Kemudian, menurut Carlos Coley, ia membagi menjadi 2 kelompok sosial, hanya kelompok sekunder dan kelompok primer. Yang pertama, kelompok sekunder yaitu kelompok di mana interaksi sosial tidak berlangsung secara intim, bersifat formal karena didasarkan pada manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, hubungan tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan tidak langgeng. Yang terakhir, adanya spesialisasi dan bersifat nasional spesialisasi. Misalnya, berdasarkan keahlian. Yang kedua, yaitu kelompok primer. Ciri-cirinya: 1. Saling mengenal antar anggota atau akrab. Yang kedua, ada kerjasama yang erat. 3. Interaksi secara langsung, face to face, bersifat informal. Yang keempat, hubungan yang langgeng antar anggota. Yang kelima, saling berdekatan intensif. Kemudian, menurut William Sumner, ia membagi kelompok dalam 2 hal, yaitu in-group dan out-group. Menurutnya, in-group merupakan kelompok sosial di mana individu sangat mengidentifikasi terhadap kelompoknya. Terdapat identitas yang membedakan antara individu-individu di dalam kelompok dan individu-individu yang ada di luar kelompok, dan anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan lainnya. Yang kedua, ada outgroup. Kelompok yang antar anggotanya saling mengedepankan sikap antagonisme, antipati, kebalikan dari in-group, bahwa dalam kelompok ini terdapat kebencian, ketidakpedulian, dan permusuhan antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Nah, apakah kalian pernah masuk kelompok outgroup ini? Menurut Robert Merton, kelompok sosial juga dibagi 2. Yang pertama, referensi group, yang kedua, membership group. Mari kita bahas yang referensi group dulu. Referensi group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis, sehingga dapat membentuk kepribadian dan perilakunya, atau sama dengan kelompok acuan. Yang kedua, membership group. Kelompok sosial di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut, atau kelompok dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Adapun kelompok lainnya, yang pertama kelompok formal. Kelompok sosial yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya adalah kelompok guru atau lembaga. Dan yang kedua, kelompok informal. Kelompok ini biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan kesamaan pengalaman, seperti teman sebaya. Yang ketiga, kelompok ekipasional. Merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Biasanya ada kode etik yang dipegang bersama, contohnya PGRI. Yang keempat, kelompok volunteer. Merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Akhirnya, kita akan mengenal kelompok tidak teratur. Yang pertama, kerumunan. Apa sih itu kerumunan? Kerumunan merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap.
Kerumunan terjadi secara spontan, bersifat sementara. Contohnya supporter bola di stadion. Yang kedua ada publik. Jadi publik antara lain adalah interaksi tidak langsung, yaitu melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu, dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Contohnya seperti dalam sosial media, radio, ataupun surat kabar, dan lainnya. Bentuk kelompok tidak teratur yang terakhir adalah massa. Ciri massa adalah orang-orang yang anonim dan heterogen, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Contohnya demonstrasi, atau juga tawuran pelajar yang sering ada di sekitar kita. Sekarang, kami akan menunjukkan salah satu contoh kelompok tidak teratur, yaitu kerumunan. Sebelum kami menunjukkan contohnya, kami akan membahas sedikit tentang jenis-jenis kerumunan. Immoral Lewis crowd yang merupakan kerumunan yang melakukan tindakan melanggar norma di masyarakat. Inconvenient casual crowds adalah kerumunan yang memiliki kesamaan tujuan karena ingin menggunakan fasilitas yang sama. Namun, kerumunan ini hanya bersifat sementara. Berikutnya ada spectator casual crowds, merupakan kumpulan orang-orang yang terbentuk karena ingin melihat atau menyaksikan suatu kejadian secara langsung. Adapun planned expressive group, ini cuma punya tujuan untuk berkumpul yang sama, tapi pusat perhatiannya tidak sama. Siapa nih di sini yang kalau ada kebakaran langsung buru-buru lihat dan nyelamatin diri, atau buru-buru bantu? Nah, kalian termasuk panic casual crowds, merupakan kerumunan orang yang disebabkan karena kepanikan atau ketegangan dari suatu peristiwa, sehingga mereka mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri. Pasti kalian pernah datang ke ulang tahun atau ke bioskop untuk nonton film. Kalian termasuk formal audience, yaitu termasuk sekelompok orang yang memiliki tujuan dan pusat perhatian yang sama. Sekian penjelasan dari kami mengenai jenis-jenis kerumunan. Lalu kami akan menunjukkan satu contoh kerumunan, yaitu kerumunan penonton atau spectator crowds. Kerumunan ini terjadi karena orang-orang yang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan ini juga tidak direncanakan dan tidak dikendalikan. Demikian penjelasan mengenai materi kelompok sosial sosiologi kelas 11. Semoga setelah kalian membaca dan mendengarkan video kami, kalian paham dengan materi yang disampaikan ya. Have a nice day.